yang akan kita bahas ini terkait dengan konsep dari struktur data atau sistem basis data. Kemudian tidak hanya membahas terkait konsep, tapi nanti juga akan ada terkait dengan praktek. Nah, untuk praktek di sini ya, untuk praktek itu menggunakan bahasa programnya yaitu Python. Bahasa program Python. Karena kalian ini jurusannya S1 murni kan ya? SI? Iya Pak, S1 Pak. Oke. Nah, jadi nanti yang akan kalian pelajari di semester-semester selanjutnya itu adalah bahasa pemrograman yang lebih ke Python, ya, menggunakan bahasa Python. Gitu. Oke. Oh ya. Oke, terus nanti untuk menggunakan bahasa Python ada beberapa konsep yang harus kalian gunakan ya. Ada yang harus diinstal, ada yang menggunakan ini aja pakai online, menggunakan online. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau didiskusikan? Jadi untuk pengenalan ya, nanti sebentar. Pen. Jadi kode dosen saya ini ya, HHR ya. Udah tahu kan kalian? HHR. Terus nama lengkap saya di Zoom, Arsirianto ya. Nanti untuk email ke Harsi. .h @bsi.ac.id. Gitu. Nah, kalau saya cek ini di MyBase untuk absensi yang sudah masuk hari ini sudah lumayan banyak ya. Lumayan banyak yang sudah absensi. Ada yang masih belum hadir, nanti coba sambil kalian cek di absensinya. Ya. Sudah ada 31 yang hadir, masih kurang 9 yang belum cek absensi masuk. Kemudian nanti di MyBase saya juga sudah memasukkan untuk latihan ya, latihan soal. Nah, latihan soal di sini nanti bisa kalian cek. Ada latihan soal yang dikerjakan harus hari ini ya. Nah, hanya ada 5 soal. Nanti pilihan ganda ya.
Jadi latihan soal yang pertama itu untuk memahami ini terkait dengan struktur data dan array. Kemudian latihan yang kedua ini terkait pencarian data array. Nanti untuk yang latihan kedua itu bisa dikerjakan 1 minggu ke depan. Tapi kalau untuk yang latihan mandiri, ya soal, ini semuanya latihan mandiri ya. Jadi tidak ada buat kelompok. Atau mau dibuat kelompok aja. Kalian kemarin udah ada buat kelompok belum? Di mata kuliah bahasa Inggris ada kelompok? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak pakai kelompok, Pak. Oke, berarti kan masing-masing ya. Oke. Kalau tidak ada masalah di MyBase, kemudian di absensi, kita lanjut di materi terlebih dahulu. Nih. Jadi struktur data itu apa? Ya. Struktur data itu adalah koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan. Ya. Jadi sebenarnya struktur data itu kita akan belajar menggunakan sebuah struktur data untuk yang dipergunakan di organisasi. Ya, karena dipergunakan di organisasi itu biasanya nanti akan ada operasi-operasi. Ya. Nah, pemakaian dari struktur data ini nanti akan menghasilkan ataupun menggunakan algoritma untuk menggunakan program atau bahasa program. Jadi nanti data itu ada bentuknya, ya. Bentuk dari struktur data itu ada bentuknya, kemudian digunakan untuk menghasilkan sebuah program. Nah, ini ada beberapa tipe data. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa tipe data yang di sini itu digunakan untuk di bahasa Python, ya, bahasa Python. Nggak kelihatan ya? Bahasa Python. Nah, ini masuk di bahasa Python, tapi juga tipe data ini di bahasa ataupun di struktur program yang lain itu masih sama. Jadi nanti akan ada tipe data boolean. Ya. Misalnya menggunakan bahasa program PHP, kemudian bahasa program C++ atau Visual Basic, itu ada tipe datanya boolean. Tapi ini dikhususkan ke Python. Ya. Jadi tipe datanya ada boolean. Nah, kalau boolean ini adalah menerima nilai true false, ya, true false atau benar salah atau 01. Ya. Kemudian ada tipe data string. Ya, tipe data string itu menerima, ya, contohnya ini ayo belajar Python. Ya, untuk tipe data string ini adalah berupa kalimat. Ya. Biasanya diapit menggunakan tanda petik 2 atau petik 1 ini. Ya. Kemudian ada integer. Nah, untuk integer ini adalah nilai bilangan bulat. Ya, integer. Jadi dari 1, ya, dari angka 0 sampai 9999 itu integer. Bilangan bulat. Kemudian kalau yang float, nah, kalau float ini adalah bilangan, ada bilangan desimal atau koma. Jadi
3.4 atau 0,99, 1,2 gitu. Nah, ini bilangan desimal atau ada nilai di belakang koma. Gitu. Kemudian untuk tipe heksadesimal, nah heksadesimal ini ada tipe bilangan di mana dia adalah heksa. Jadi ada A sampai 15 atau ini berbasis 16 nih. Jadi untuk angka 10 itu menjadi A ya. Setelah 9, kemudian ada B, ada C, ada D, ya, ada E, F. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian untuk tipe data kompleks ini menyatakan pasangan angka real atau imajiner kompleks. Kemudian ada tipe list ya, list. Nah, kalau list itu biasanya tipe data list itu untaian atau di dalamnya itu bisa berubah-ubah. Nah, untuk list itu di dalamnya atau ditandai dengan ini siku ya. Siku buka sama siku tutup. Kalau tuple itu pakai dalam kurung. Kemudian ada dictionary. Kalau dictionary itu menggunakan kurung kurawal dan kurung tutup. Perbedaannya antara list ya, jika dilihat di sini, list dan tuple ya, itu perbedaannya adalah di dalam tutup ini kurung siku sama kurung biasa. Nah, kalau dictionary itu ada ID-nya ya. Kalau dictionary ini adalah untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan berupa pasangan dengan nilainya. Jadi kalau dictionary itu ada nilainya. Jadi ini nama Adi. Ini nama, kuncinya, kemudian ini value-nya Adi. Kalau ini nggak ada kuncinya. Di tuple dan list itu tidak ada kuncinya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Nah, di dalam tipe data, ya, struktur data ini ada beberapa pembagian, ya. Jadi pembagian yang pertama ini struktur data sederhana. Ya, tipe dari struktur data sederhana. Ini ada array atau record. Ini tipe data sederhana atau struktur data sederhana. Kemudian untuk yang struktur data majemuk, ini nanti kalian akan ketemu dengan namanya linear, kemudian non-linear. Nanti kita akan bahas nih. Untuk struktur data majemuk, yang linear ini nanti akan ada stack, ada queue, ada linear linked list ya. Ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas nih terkait stack, terkait view, queue, kemudian ada linked list. Kemudian yang non-linear itu pun juga sama, ada tree ya atau pohon, kemudian ada binary tree atau pohon biner, kemudian ada pohon cari biner atau binary search tree, dan juga graph. Nah, ini nanti kita akan bahas nih di pertemuan selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini terkait dengan struktur data sederhana, yaitu array. Nah, array di sini itu ada beberapa tipe. Array itu ada tipe dimensi 1 dan array
dimensi 2. Ya. Jadi deskripsinya array itu sama dengan larik. Ya. Ya. Array itu sama dengan larik. Jadi struktur data sederhana yang didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Jadi array ataupun larik ini adalah kita membuat ataupun memesan sebuah alokasi memori di dalam komputer. Ya. Jadi kita memesan alokasi memori ini terlebih dahulu di dalam komputer untuk menggunakan array. Nah, array ini dapat didefinisikan sebagai himpunan, ya, sebagai himpunan elemen yang terurut atau dan homogen. Jadi kalau array itu biasanya itu datanya adalah sama, ya, tipe datanya sama kalau array. Ya, maksudnya terurut ini dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga sampai seterusnya gitu, terurut gitu ya. Kemudian kalau homogen ini adalah setiap elemen dari sebuah array ya, harus mempunyai tipe data yang sama. Nah, ini homogen. Jadi setiap elemen dari sebuah array itu harus mempunyai tipe data. Kembali tadi ingat ya, tipe data yang di awal, kalau boolean ya boolean, kalau integer gitu kan. Kalau string ya string, itu harus sama tipe datanya. Gitu. Nah, ini definisi array. Ini didefinisikan sebuah array dapat mempunyai elemen ya yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Ya. Nah, di dalam array itu bisa juga menyimpan array juga gitu. Jadi array di dalam array itu ada. Oke. Nah, karakteristik dari array nanti perlu diingat, karakteristiknya yaitu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Ya. Jadi ketika mengalokasikan sebuah memori itu ada batasannya atau bersifat statis. Kemudian yang kedua adalah mempunyai tipe data yang sama, sifatnya homogen. Kemudian dapat diakses secara acak. Itu. Nah, ada 3 hal yang perlu diketahui dalam mendeklarasikan array. Ya. Yang pertama ada tipe datanya, kemudian nama variabel dan subscript. Ya. Subscript index array. Ini 3 hal yang harus diperhatikan ketika mendefinisikan sebuah array. Nanti kita akan coba di bahasa programnya ya. Supaya tidak bingung ini apa sih maksudnya gitu. Kemudian jenis-jenis array, tadi jenis array-nya kan ada ya. Dijelaskan tadi ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Bahkan ada array di dalam array. Nah, ini yang akan kita pelajari ini. Jenis ini 3 jenis array ini. Nah, ini contohnya. Atau array dimensi 1, itu maksudnya bagaimana? Array dimensi 1 atau one dimensi. Ya, dimensional array. Kalau kalian pernah belajar di matematika, itu ada namanya vektor ya. Ini array itu bisa diistilahkan sebagai vektor juga. Jadi dapat disebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam satu urutan. Jadi untuk mendeklarasikan array, ya, nama array-nya, kemudian jumlah elemen.
Contoh ini A5 ya. A5 ini nama array-nya A, kemudian ini jumlah elemennya 5. Jadi nanti kalau ada data ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak bisa masuk ke dalam array. Ya. Jadi elemennya kalau digambarkan secara logika, jadi elemen A1, A2, A3, A4, A5 ya, ini elemennya ya. Ini array pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nanti ke-6 udah tidak ada lagi karena hanya didefinisikan 5 aja. Gitu. Nah, kemudian ada nomor indeksnya. Nah, indeks dari array itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Gitu. Jadi nomor indeks dari array itu dimulai dari 0. Bagaimana cara mengaksesnya? Nanti ada nih. Ini contohnya. Nah, contoh di sini menggunakan bahasa Python. Ya. Contoh ya. Nah, hobi sama dengan ini array ini. Ya. Nah, ini array. Kenapa di sini tidak disebutkan 5 atau kayak tadi A5 gitu kan? Nah, kalau di sini nanti berarti array di sini itu akan menyimpan banyak data, ya, tidak dibatasi. Gitu. Kemudian ini stop sama dengan false. Nah, stop ini adalah variabel, nilainya false. Kemudian ini juga i sama variabel, nilainya 0. Nah, untuk mengisi hobi menggunakan perulangan while not stop ya, while not stop. Jadi ketika belum stop ya, hobi baru ini variabel ya. Ini ada variabel. Kemudian ini row input hobi ke 1 ya. Format i. Titik format. Jadi input i berarti ke 1, i-nya kan sama dengan 0 nih, ke 0. Hobi.append ya, hobi baru. Ini dimasukkan nilainya. Kemudian i ditambahkan 1 nilainya ya. Kemudian baru ditanyakan apakah mau input lagi jika yes atau no ya, ya atau tidak. Jika ditanya sama dengan tidak, maka stopnya true ya. Maka akan dicetak ke hobi. Nah, ini print sama dengan ini print untuk cetak apa namanya? Garis ya. Kemudian print kamu memiliki hobi ya. Format hobi. Ada berapa hobi yang di print ya. Kemudian ini for hobi ya. For HB ini variabel HB in hobi ya. Ini print ya. Minus format HB. Nanti kalau dijalankan ini hasilnya seperti ini. Dijalankan hasilnya contohnya misalnya input hobi ke 0 membaca, mau masuk lagi ya. Kedua menulis, main game, ngoding. Nah, ini waktu dimunculkan seperti itu. Nah, itu tadi contoh penggunaan apa namanya array dimensi 1. Kemudian array dimensi lanjutan ya. Rumus untuk menentukan jumlah elemen dalam array. Jadi elemennya itu ada berapa? Ini ada rumusnya, yaitu n dikali jumlah elemen. Ini i sama dengan 1. Ini p ya. Ini adalah perkalian dari elemen sebelumnya untuk array dimensi 2 atau 3. Contohnya, ini kita ambil contoh array
A, deklarasinya A sama dengan 10. Ya, A array 10 ya, elemen 10. Maka jumlah elemen array dimensi 1 tersebut adalah 10. Nah, bagaimana cara mapping dari array dimensi 1 ini? Nanti ada mappingnya ini, pemetaan atau mapping. Jadi menggunakan rumus ini, add A ya, ke I, ini I array-nya sama dengan B, ditambah I minus 1 dikalikan L. Nah, add A ke I ini adalah posisi array yang dicari. Nanti kalau mau mencari posisi yang dicari, ya, ini posisi yang dicari. Kemudian B ini posisi awal indeks di memori komputer. Ini nanti akan ditentukan. Ya, ini posisi awal. Kemudian ini I subscript, ya, subscript atau indeks array yang dicari. Kemudian L ini adalah ukuran besar dari memori. Dari suatu tipe memori. Contohnya di sini untuk memetakan dimensi tadi ada array A, deklarasinya ini integer, ya, perhatikan ini integer A5, ya, dengan alamat awal indeks berada di 0011, ya, 0011. Nah, ini H, ini hexa, ya. Dan untuk ukuran memorinya, ya, untuk tipe integer ini adalah 2. Integer ini, ya, ini 2 nilainya. Tentukan alamat array ke A3. Nah, ini yang dicari di A3 nih. A3 tentukan. Nah, penyelesaiannya seperti ini untuk memetakan array-nya. Rumusnya tadi dimasukkan, ya. A, ya, ini AI, ya, ini B, kemudian ini I kurang 1 kali L. Perhatikan. Tadi sudah diketahui yang akan dicari adalah nih A ketiga, kemudian B-nya, ya. B ini adalah indeks awalnya, yaitu 001. Kemudian yang dicari I-nya, ini I3, ya. Kemudian L-nya 2, integer. Ya. Ini tadi kan integer, nih tipe datanya 2. Jadi kalau dimasukkan ke dalam rumus, untuk A3, ya, atau pemetaan array di A3, ini 001H, ya, ditambah 3, 3 min 1 dikalikan 2. Jadi 001H ditambah, ini 3 dikurang 1, tadi 2, 2 kali 2, 4 ya, 4D. Nah ini di sini desimal nih. Kemudian ini ditambahkan 001H ditambah 4H. Nah, ini desimal sama heksa itu kalau nilainya kurang dari 9 itu masih sama nilainya. Jadi 4H. Jadi totalnya adalah 0015H atau 15. Nih. Jadi 4 desimal sama dengan 4 heksa. Jadi kalau memorinya itu kalau kita petakan, itu di sini ya pemetaannya. Tadi kan 001 ya. Kemudian ditambah 2 berarti 003 tambah 2 0015 tambah 2 lagi 0017 tambah 2 0019. Ini kalau A5. Array-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Nah, sebelum ke sini, tadi sebenarnya kalian harus paham terlebih dahulu terkait dengan ini.
konversi bilangan. Jadi apa namanya, bilangan itu nanti akan ada konversi dari desimal ke heksadesimal. Ya. Kalau di desimal itu kan 0 sampai desimal, ya. 0 sampai 9, ya. Itu untuk 1 digit. Kalau 2 digit berarti kan 1 0, ya kan, kemudian 1 1 1 2 dan seterusnya. Itu desimal. Desimal itu angkanya 0 sampai 9. Nah, tapi untuk heksadesimal itu dia hanya sampai 9. Kemudian di 10 itu menjadi A. 11 jadi B, 12C, 13D, 14E sama dengan F, 15F. Jadi heksadesimal itu berbasis 16, ya. Kalau apa namanya, untuk desimal itu berbasis 10. Perlu diingat nih basisnya 10 dan basis 16. Ya. Nah, ini konversi bilangan. Kita coba lagi untuk konversi bilangan, ya. Nah, untuk konversi bilangan, kalau tadi dari desimal ke heksa, ya, desimal ke heksa, misal contohnya 254. Nah, jadi 254 ini desimal, berarti ini 10 ya desimal. Kemudian konversi ke 16 heksa. Itu bagaimana ya caranya? Caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut ke dalam 16 sampai dengan bilangan tersebut tidak bisa dibagi 16 ya. Atau kurang dari 16 dengan mencatat setiap sisa pembaginya. Jadi kalau 254 dibagi 16, ini kan dapat 15, sisanya 14. Ya, sisanya 14. 15 itu dapat E. Ya, 15 dapat E. Tabel tadi, ya. 15 E kan, sorry. 254 bagi 16 ini dapat 15, sisanya 14. Oh, sisanya 14, sisa 14 ini di tabelnya tadi E. Ya kan? Kemudian 15 dibagi 16 ya. Enggak dapat, tapi sisanya masih 15 atau F. Jadi untuk 254 itu dari belakang F ya. F E. Diurutkan dari sisa pembagian terakhir ya. Kemudian untuk array 2 dimensi. Kalau tadi baru 1 dimensi, nah ini untuk array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini sering digunakan untuk menerjemahkan matriks pada pemrograman. Ini lebih banyak digunakan di matriks ya, di bahasa pemrograman. Jadi untuk array dimensi 2 itu menggunakan nama array, jumlah elemen ya, jumlah baris kolom. Nih, jumlah elemen, jumlah baris dan kolom atau kolom. Nah, ini contohnya, ini nama array-nya A, ini barisnya, ini kolom. Ya. Jadi kalau dimasukkan secara logika gambarnya itu akan terbentuk ini
jumlah baris 3 ya, ini 1 2 3 ya, dan 2 kolom. Ini barisnya terlebih dahulu baru kolom 1 2. Jadi array dimensi 2 itu menentukan barisnya terlebih dahulu baru kolom. Kalau tadi kan bentuknya kolom, kalau array dimensi 1 kolom 1 2 3 seterusnya. Nah, bagaimana menentukan elemen array di dimensi 2? Tadi kan menentukan elemen array dimensi 1. Nah, untuk elemen di dalam array dimensi 2, 3 itu menggunakannya sama ini. Ini untuk P-nya ya. Perkalian dari elemen sebelumnya untuk array dimensi 2 dan 3. Contohnya ini ada array X ya. Array X-nya 4 3. 4 3. Maka jumlah elemen array dimensi 2 tersebut adalah 4 kali 3. Ada 12 elemen ya. Ada 12 elemen. Nah, ada beberapa cara atau sudut pandang untuk mencari pemetaan atau tempat array ya untuk dimensi 2 dan dimensi 3 seterusnya. Nah, ada 2 cara. Yang cara pertama adalah secara kolom ya, secara kolom per kolom atau kolom major order atau CMO, atau per baris yaitu row major order atau RMO. Nah, untuk kolom ini rumusnya ya, untuk kolom berarti menggunakan @mij ya. Ini yang akan dicari letaknya. Kemudian sama dengan M 00 ya, ditambah ini J kurang 1 dikalikan K plus I kurang 1, ini dalam kurung ya, ini dalam kurung 1 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan L. Kalau per baris, nah ini perbedaannya, ini K ini adalah kolom, kalau ini N ya, ini adalah baris. Nah, ini kemudian ini I-nya terbalik, ini J, ini I. Kemudian ini I, ini J. Jadi yang perlu dicari ini MIJ ya. @MIJ ini posisi array yang dicari. M00 ini adalah posisi awal indeks ya. Posisi awal indeks array, kemudian ini ada baris, J adalah kolom, L adalah ukuran memori. Gitu. Ini ukuran memori. Nah, ini kalau digambarkan secara logika, ini tadi misalnya ada M3 dan 2. Jadi 3 baris, 1, 2, 3, dan 2 kolom, 1, 2. 2 kolom. Kan? Nah, caranya ya, caranya itu adalah kalau menggunakan sudut pandang baris ya, sudut pandang baris, maka M00, M01, kemudian ini ada M10, ada M11, kemudian M20 dan M21. Kalau pakai kolom
ini 00, kemudian kolom 1 0, ini barisnya ya, baris 2 0, 01, 11, 21. Jadi kalau jumlah elemen per baris ini ada 2, kalau per baris ada 2, kalau per kolom ini ada 3. Ini apa namanya pembaginya ini. Jadi ada 3 elemen. Ini ada 3 elemen ya. Kalau per kolom, kalau per baris ini ada 2 elemen. Ada 2. Nah, bagaimana cara mencari ini kalau mencari ini apa namanya yang di kolom ke berapa ini? Tanda seru ini. Bagaimana cara mencarinya? Ya, suatu array dideklarasikan menggunakan X, ya, yaitu menggunakan float X 43 dengan alamat indeks X00-nya berada di 001 H hexa dan ukuran tipe float adalah 4. Ya, tentukan alamat array di 32. Ya, ini 32 ya. Alamat array 32 berdasarkan sudut pandang baris dan kolom. Cara mencarinya ya seperti ini. Kalau menggunakan per baris ya, berarti yang dicari X ya. Ini tadi kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya @mij @m00 ditambah ya, dalam kurung I kurang 1 dikalikan N, ini kan barisnya, ditambah J kurang 1 kalikan L. Yang dicari X32. Ya, X32. Kemudian ini memori awalnya 001H, ditambah I-nya, yang dicari I adalah 3, dikurang 1 dikalikan ini N, kolomnya 3, kemudian dicari J-nya atau barisnya ya, di 2-1 dalam kurung, kalikan 4. Ini lebarnya tadi 4. Kemudian ini 001H ditambah, nah, ini 3 kurang 1, 2. 2 dikalikan 3, 6 ya. 6. Kemudian ditambah 2 kurang 1 atau 1. 6 ditambah 1. Jadi 7, ya kan? 7 kali 4. Hasilnya 28 desimal. 28 desimal kalau dijadikan heksa itu ada 1 C. Ya. Maka kalau ditambahkan 001 ditambah 1 C sama dengan, nah ini 002D. Ini 1 ditambah 1, 2. Ini 1 ditambah C, jadi 15. C, A, B, C, D. 14 ya. Gitu. Kalau secara baris, kalau secara kolom, nah, kalau secara kolom nilainya berbeda dari 2D. Nah, kalau secara kolom ini 29. Kita lihat ya, kalau secara kolom MIJ @M00 J kurang 1 dikalikan K ditambah I kurang 1 kalikan L. Ya, ini yang dicari X32 001H ditambah 2 kurang 1 ya.
2 kurang 1 dikalikan 4 plus 3 min 1 kalikan 4. 2 kurang 1 ini ada 1 dikalikan 4 4 ditambah 3 kurang 1 2 ditambah 4 6 kali 4 24 ya. 24 desimal ini sama dengan 18H ya. 18H ditambah 001 ya. Ini hasilnya 29H heksa. Nah, ini penyelesaian menggunakan pemetaan. Nah, kemudian ini contoh program untuk array 2 dimensi. Ya, array 2 dimensi ini contohnya untuk list minuman dengan 2 dimensi. 2 dimensinya di mana? Nah, ini kan listnya ya. List minuman arraynya. Nah, ini 2 dimensinya di sini nih. Kopi, susu, teh. Ini isinya. Isi yang kedua jus apel, jus melon, jus jeruk. Kemudian es kopi, es campur, es telur. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Untuk mengakses list multidimensi ini atau array ya 2 dimensi. Kalau untuk mengambil es kopi, ya, caranya adalah print list minuman 20. Ini kan 20 kolom baris kedua. Ya, baris kedua 012. Nah, ini 012. Untuk cek ataupun mengambil array 2 dimensi ini untuk ini kan tadi baris kedua ya, kolom ke 1. Kalau misalnya baris kedua kolom ketiga gimana? Ya, 2 kolom 3. Ada nggak? Muncul di kalian? Muncul, Pak. Muncul ya. Kelihatan nggak? Pak, muncul, kelihatan, Pak. Kelihatan. Jelas. Nah, Jelas. untuk tadi di slide tadi itu aplikasi yang digunakan, bahasa program yang digunakan itu adalah Python. Nah, ada 2 metode. Yang pertama itu bisa kalian install ke Colabs. Ini nanti Colabs research.google.com. Tinggal Google Colabs. Nanti pertamanya akan muncul seperti ini. Ya. Pertamanya muncul seperti ini, kemudian pilih kalau kalian pasti masih kosong. Kemudian pilih new books ya. New books. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini, kosong datanya. Ya. Kemudian sebelum menuliskan bahasa ataupun kode program, ini kalian bisa di sini masukkan untuk connect host runtime. Nah, kalau udah ada RAM sama disk, itu kalian sudah terkoneksi menggunakan komputernya Google, ya, menggunakan komputernya Google. Oke. Nanti akan kosong seperti ini ya. Caranya ini, nanti ketik misalnya tipe data boolean.
Boolean bool sama dengan true. Kemudian print. Caranya tinggal diklik di sini. Nilainya true. Nih, boolean. Kemudian misalnya untuk tipe string. str. Pakai petik ya. Belajar Python. Print str. Kita klik di depan yang run. Nah, ini hasilnya true belajar Python. Nah, ini tipe data yang pertama, ini tadi BO, ini true. Kalau kita mau jadiin false, nah ini false. Ini nanti kalau kita jalankan atau runtime itu akan berubah. Kemudian ada tipe data integer, misalnya angka, gitu kan, 1, ya kan. Print angka. Nah, kalau kita jalankan lagi, ya angkanya 1, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Share screen saya kurang. Kita belajar tipe data. Nah, kalau yang tipe data float gimana? Misalnya desimal float. Ini 3,14. Print desimal. Ya, klik. Nah, itu 3,14. Ini nilainya desimal. Kemudian untuk ada di Python itu ada tipe list, ya. List contoh. CTH lah. Nah, kalau list itu menggunakan petik, ya. Pakai kurung kurawal. Terus isinya mau apa aja. Nah, isi dari list itu bisa ada string, misalnya Budi. Ada bisa apa namanya integer atau angka tanpa petik, ya, misalnya 21. Kemudian bisa float juga, misalnya 2,43. Kemudian ada isi misalnya tipe data boolean, ya, misalnya true. Kalau kita print, kita munculkan print list CTH. Kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, ini Budi, ada tanda petiknya 1 kan. Ini adalah string. Kemudian 21 ini adalah integer. 2,43 ini float, ya. Kemudian yang true ini boolean. Jadi kalau list itu bisa menerima beberapa tipe data. Untuk tuple juga sama, tuple dan list sama. Kemudian kalau dictionary yang di halaman berapa ini tadi? Di slide kalian itu ada di halaman apa tadi? Halaman 3, ya.
Ya, halaman 3. Oke. Terus ini tipe data. Ada juga tuple. Kita coba tuple list tuple. Ini ikut yang di halaman 3 ya. Ini ada X, Y, Z. Kemudian ada 768 dan 2,34. Print list apa? Jalan. Nah, kalau tuple itu menggunakan ini tutup kurung, buka kurung. Kalau ini kurung siku, kalau ini kurung biasa. Nah, tadi saya sudah coba ketik untuk yang di halaman 9. Di halaman 9, coba nanti kalian coba menggunakan Google Colabs ya. Nah, ini yang hobi ya. Hobi sama dengan ini array ya, atau kalau di Python itu adalah list ya. Ini list. Kemudian stop ini boolean, false, true, false. Kemudian i ini integer untuk penambahan nilai data. Kemudian ada while, ini perulangan, atau apa namanya ya? Ya perulangan. Not stop berarti tidak false atau tidak true nanti. Hobi input ya. Kalau di slide itu adalah raw input ya. Kalau di slide itu raw underscore input. Ya, itu kalau kalian menggunakan Google Colabs itu nanti akan error karena itu adalah untuk Python 2.7 atau kalau sekarang ini yang di Google Colabs itu menggunakan Python 3 ya. Jadi kalau kalian bisa ataupun dirubah ke Python di bawahnya itu pakai raw. Nah, ini dihilangkan aja langsung input. Kemudian hobi happen, hobi baru, jadi ini akan disimpan di dalam hobi. Kemudian ini incremental, ini untuk penambahan i ditambah sama dengan 1 atau ditambah 1. Kemudian tanya masih mau input lagi. Nah, ini input tadi raw. Jadi langsung input ya. Kemudian jika tanya sama dengan T ya, ada yes no atau ya tidak. Kalau dia tidak maka stop true. Kemudian baru di print. Nah, kalau di tadi sama di slide itu ada print ya. Kali 10, ini sebenarnya untuk sama dengannya ini dijadikan 10 kali gitu. Dibuat barisnya 10 kali. Tapi karena dia udah Python 3 itu tidak mau jalan, maka ini saya hapus saja atau dikasih pagar. Kalau ini harusnya dihapus begini. Kemudian print kamu memiliki hobi ya. Kemudian hobi for. Nah, kalau kita coba ya di tes ini di klik run, maka
inputnya seperti ini. Mau input apa? Misalnya hobinya main game. Nah, di enter yes no kan? Tidak. Apa namanya? Ya. Dia mau input yang kedua, main game kemudian membaca misalnya. Ya lagi. Menulis. Ya lagi. Jalan misalnya. Ada lagi. Misalnya makan. Tidak misalnya. Nah, ini hasilnya ada 5 hobi. 5 hobi, main game, membaca, menulis, jalan-jalan, sama makan-makan. Seperti itu. Ini untuk array dimensi 1. Ya, array dimensi 1. Kemudian kalau tadi untuk yang list, ya, list. Di sebelum latihan tadi ada contoh untuk nih di halaman 22. Jadi buat dulu listnya. Ini 2 dimensi ya, untuk array 2 dimensi. Ya. Kopi, susu, teh, kemudian ada jus, apel, jus melon ya. Nah, ini masih kurang 1 nih di sini. Kurang jus jeruk. Nah. Kemudian ini print untuk 20 misalnya. Ini 20. Kalau kita jalankan, ya, ini akan mendapatkan S copy. Jadi 2 kolom baris kedua, kolom ke 0, ya kan? Kalau kita mau cari baris kedua, kolom ke 3, bisa nggak? Nah, error. Kolom ketiga nggak ada, atau indeks ketiga, ya. Karena ini hanya ada sampai 0, 1, 2. Jadi harusnya 2, 2. Nih. Nah, esteller 22 ya. Atau misalnya untuk kalau jus melon berarti perintahnya gimana kalau jus melon? 1 1 jus melon. Kalau jus jeruk berarti 1, 2 ya. 1, 2. Ini. Oke. Oke, ini silakan dicoba untuk menggunakan Google Colabs-nya ya. Ada yang sudah coba?